Jual beli secara definisi di dalam syariat yang dimaksudkan dan dituju adalah penukaran benda dengan benda milik orang lain dengan sukarela. Penukaran benda dengan benda milik orang lain dengan sukarela. Ya. Atau memindah hak milik kepada orang lain dengan imbalan. Memindah hak milik kepada orang lain dengan imbalan, ada gantinya. Itu namanya jual beli. Baik penukaran itu dengan uang atau dengan barang juga dan lain sebagainya. Itu namanya jual beli gitu ya. Penukaran atau pemindahan hak milik dari milik kita menjadi milik orang lain dengan imbalan tentunya. Itu jual beli. Sedangkan rukun yang harus ada di situ dan jual beli itu kalau seumpama rukunnya ada semuanya terlaksana bab tersebut. Tapi kalau tidak ada rukunnya maka tidak terlaksana. Yaitu harus ada penjual, harus ada pembeli. Dua sudah ya. Harus ada barang yang mau dijual dan harus ada harga yang akan digunakan untuk membeli. 4. Kemudian ada sighah. Nah, jadi kalau diperinci ada 5. Jadi penjual, pembeli. Kemudian barang, harga. Lalu kemudian sighah, akad ijab ya, ijab qabul itu. Nah, itu terkait dengan rukunnya. Kurang salah satu daripada rukun itu tidak akan terlaksana jual beli. Nah, kemudian syaratnya jual beli itu yang pokok ya, ada 5. Yang pertama adalah jual beli itu haruslah di dalam benda-benda yang suci, tidak boleh sesuatu benda yang najis. Ya, jadi tidak sah kalau kita itu jual beli kotoran, jual beli anjing, jual beli babi, karena itu najis. Nah, jual beli terkait dengan benda najis, baik sebagai barang yang dijual atau harganya dari barang-barang najis itu dihukumi tidak sah. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam Sofwatul Zubat, di dalam satu bait syarat-syarat itu semuanya disebutkan. Yaitu yang pertama adalah fitohirin muntafi'in bih gudir taslimuhu lizil aqdi nudir. Jadi yang pertama adalah suci, barang itu atau harganya itu harus suci. Yang kedua, muntafi', jadi harus bermanfaat. Nggak boleh jual beli sesuatu yang tidak bermanfaat. Silahkan kita boleh beli apa saja ya, benda apa saja asalkan bermanfaat. Kalau tidak ada manfaat nggak sah. Jadi misalnya apa? Nggak manfaat dari segi fisiknya. Misalnya kita mau jual kepada Habib Ahmad yang menemani saya pada malam ini 2 butir atau 3 butir beras. Siapa tidak? Padahal itu beras bisa dimakan ya. Suci ya kan? Tapi tidak bermanfaat. Buat apa kita beli 1 beras, 1 biji beras atau 2 butir beras atau 3 butir beras? Nggak cukup untuk dimasak. Nah gitu. Nah, oleh karena hukumnya tidak sah karena tidak bermanfaat. Itu secara fisik tidak bermanfaat. Bisa juga tidak bermanfaat secara syar'i. Ya. Jadi mungkin bermanfaat kepada manusia, tapi karena dilarang oleh agama, maka dianggap itu sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, seperti jual beli dalam alat-alat musik, ya. Nah, itu alat-alat musik itu dalam syar'i itu dianggap tidak bermanfaat karena haram menggunakannya. Itu juga tidak sah jual belinya itu. Nah, itu syarat yang kedua. Fitohirin muntafi'in bi kudir taslimuhu. Bisa diserahkan. Baik barang yang akan dijual maupun harga yang akan digunakan untuk membeli itu harus bisa dijual belikan dan harus bisa diserahkan. Harus bisa diserahkan. Nggak boleh kalau seumpama saya membeli ikan yang akan kau tangkap, yang akan kau pancing, yang akan kau dapatkan dengan perangkapmu misalnya, nggak boleh, nggak sah. Atau aku beli kepadamu ikan yang ada di sungai itu, ditambah itu dan sebagainya, nggak boleh. Saya jual kepada kamu burung yang ada di
atas pohon, nggak boleh, karena nggak bisa diserahkan. Jadi harus bisa diserahkan gitu ya, harus bisa diserahkan. Nah, oleh karena itu maka dianggap tidak sah kalau seumpama tidak bisa diserahkan. Nah, itu pula harganya. Nah, misalnya apa? Kita punya barang itu sedang digosok, dirampas sama orang lain. Lalu kita akan jual kepada Bebidin. Anda punya barang, barang itu dirampas oleh orang lain, Anda jual kepada ente. Nah, misalnya, sah apa tidak? Nggak sah, karena apa? Tidak bisa diserahkan. Kecuali kalau seumpama Bebidin karena tahu dengan orangnya dan bisa merampas darinya, maka sah jual belinya. Tapi kalau tidak bisa, tidak sah. Nah, kemudian lidil agdi, barang yang dijual belikan itu atau harga yang menjadi jual beli itu adalah milik dia, bukan milik orang lain. Maka nggak sah kalau seumpama jual beli itu terkait dengan barangnya orang lain. Nah, jadi misalnya apa? Uang saya ada di Habibidin karena beliau adalah asisten saya. Kemudian beliau membelikan saya barang, padahal saya tidak mau, tidak berkehendak dengan barang itu. Gimana hukumnya? Nggak sah. Itu namanya bai' fiduli itu. Atau saya punya barang, ya, ini HP saya. Kemudian ada di Sadbidin. Kemudian oleh beliau tanpa seizin saya dijualnya. Karena apa? Karena yang mau beli itu dia berani dengan harga di atas pasaran misalnya, di atas pasaran. Nah, gimana hukumnya? Tetap tidak sah. Nah, tidak sah itu. Itu namanya bai' fuduli. Karena apa? Barang yang dijual oleh Ustadz Bidin bukan milik Ustadz Bidin. Atau harga yang digunakan oleh Ustadz Bidin untuk membeli sesuatu barang yang menjadi milik saya, itu bukan milik dia, milik saya. Walaupun saya nantinya akan ridho, tetap tidak sah. Nah, itu yang syarat yang keempat. Syarat yang kelima adalah nudir, bisa dilihat. Nah, nggak boleh kita itu membeli atau menjual sesuatu yang tidak bisa dilihat, baik barang yang mau dijual ataupun harga yang akan digunakan untuk membeli. Nah, itu nggak sah. Nah, jadi misalnya apa? Saya jual kepada antum pulpen saya di kantong. Boleh apa tidak? Dia nggak lihat dan dia nggak pernah tahu sebelumnya pulpen itu. Gimana hukumnya? Nggak sah. Saya jual kepada kamu salah satu daripada dua baju ini. Yang mana yang mau dijual? Masih belum jelas. Nggak boleh. Nah, jadi harus menjual sesuatu itu yang bisa dilihat. Walaupun kelihatan tapi tidak tahu jumlahnya nggak jadi masalah. Misalnya apa? Saya jual kepada kamu beras ini. Akhirnya kelihatan berasnya itu kelihatan. Maka kemudian orang itu berkata begini, baik saya beli dengan harga sekian. Tapi ternyata ketika dia itu beli, ternyata di bawahnya itu lain, bendanya lain, berasnya beda, berasnya rusak. Gimana hukumnya? Sah hukumnya jual belinya. Nah, terus ini penipuan. Penipuan itu bab lain. Tapi sah jual belinya. Harusnya kalau seumpama kita tahu itu beras itu, ya periksa dulu sebelum kita itu memastikan untuk membeli, periksa dulu gitu. Nah, lihat dulu bagaimana barangnya itu gitu loh. Sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak gitu loh. Nah, mungkin seperti itu. Itulah syarat yang 5 ya. Syarat yang 5 yang pokok di dalam jual beli itu.